ulama itu kan hanya sekedar memudahkan saja bahwa sifat-sifat makhluk ini kan terdiri dari jauhar, terdiri dari jisim, kemudian ada jirim, ada arot. Ini makhluk. Nah, Allah tidak disucikan dari ini semuanya. Allah bukan berupa jisim, bukan berupa jirim, bukan berupa arot, bukan berupa jauhar. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti ketika ada makna yang mengarah ke sana, itu juga harus ditakwil. Dan coba begini, itu kan ada itu yang hadisnya yang nisyan ya, atau ayatnya juga ada itu kan, yang al yauma itu gimana itu, yang Allah, yang hari di mana nisyan Allah itu melupakan orang-orang yang dulu, orang-orang itu melupakan di hari itu kan ada ayat itu. Kalau memang akidah antum itu anti takwil, terus mau dimaknanya apa itu? Dan isbat makna dohir, harus isbat makna dohir kama jaat. Coba nisyan itu antum jelaskan. Nisyan antum jelaskan itu satu. Kemudian ya satu saja lah. Nanti kalau numpuk-numpuk kan malah bias malah. Iya. Coba nisyan itu antum jelaskan. Kalau memang antum yang ini kayak makana rob bukan nasia itu ya. Dalam surah Maryam. Ya. 64. Coba ya. Makana rob buka bukan Ustaz, gini Ustaz. Al-yawma nansakum kama nasitum liqa yaumikum hadza. Ya itu ya. Natanazzalu illa bi amri. Ya itu. Kami yang di atas ini kapan bicara Ustaz? Iya. Ya, mungkin bisa diberikan yang lain Ustaz. Bisa. Nanti sebentar antum selesaikan dulu ini. Kalau sudah selesai baru kita berikan komentar dari antum yang hadir. Supaya bisa sama-sama melengkapi data yang tadi yang antum sudah dengar, yang pemateri bawakan. Jadi ini kita mau pertajam, dan ini sudah banyak bantahannya beliau ini Ustadz Mahsun, Kiai Mahsun, luar biasa ya. Jadi ini Ustadz Aris perlu ditekankan di sini, yang mananya antum mau permasalahkan istaulanya atau metode takwilnya. Sementara istaulanya ini banyak maknanya tadi sudah disebutkan. Kemudian metode takwil itu ada di kalangan salaf. Seperti ini tadi, yang nasia ini itu ditafsirkan sebagai apa Ustadz Mahsun? Wa makana rob bukan nasia. Kan dalam tafsir itu ada beberapa. Saya belum cek dulu tafsirnya ini. Ya ditakwil taroka kan, ditakwil taroka. Ya. Nasia itu ditakwil taroka, meninggalkan. Ya. Tapi kalau yang isbat makna dohir ini, saya nggak paham ini mau diartikan apa itu. Iya betul. Iya. Itu dipertajam Ustadz Aris. Kalau di sini yang antum permasalahkan. Mungkin dijawab dulu. Jadi secara bahasa nasia itu ya mananya juga persamaan katanya ya taroka. Nah, ketika diterjemahkan taroka itu bukan mentakwil, itu makna aslinya. Itu makna aslinya. Itu dulu, mungkin yang lain dulu. Jadi ada perbedaan ini takwil yang dimaksud tafsir ya. Mungkin itu begitu Ustaz. Takwil itu tafsir. Bukan sorful lafzi itu, bukan. Itu bukan sorful lafzi. Itu bukan sorful lafzi. Takwil ya. Makna daripada nasias persamaan katanya taroka. Ketika diterjemahkan diartikan sebagai taroka, yaitu makna aslinya sendiri. Artinya begini, kalau dimanai takwil, maksudnya takwil itu antum punya maksud bukan takwil sorful lafzi, tapi takwil itu tafsir, begitu. Tafsirnya itu taroka. Ya itu sama kayak istaula itu sama. Ini bisa istawa di mana istaula itu bisa, sangat bisa sekali. Iya, coba jelaskan beliau apa beliau punya. Terakhir dulu sama Kiai Masud. Coba Kiai Masud, apakah ini dia maksudnya Kiai takwil itu memang tafsirnya tadi kan itu? Dia kan nah ya dia oke, belum ke sana dulu. Dia kan mengatakan itu kan murodif, persamaan kata. Ya. Nasia bisa dimaknai taroka. Sama istawa di mana istaula itu juga bisa, juga persamaan kata.
Nah, kenapa yang itu boleh, yang ini nggak boleh? Iya. Ya lucu. Iya. Jadi memang ada ada ini ya. Boleh bicara Perdebatan sebelum di situ. anak mau izin, sudah malam sih. Iya, mungkin begini, sebagai Ya, ini, boleh. sebagai tambahan atau mungkin masukan dari teman-teman yang ingin melengkapi data kita. Karena tadi sudah luar biasa ya pembahasannya, tinggal kita yang menyaring sendiri bagaimana itu tadi. Ini ada tambahan mungkin dari Ustaz Mandar mau sampaikan mungkin apa yang, silakan Ustaz Mandar, mungkin mau ditambah datanya atau mau bagaimana pokoknya boleh menanggapi juga Ustaz ya. bisa juga menanggapi. Monggo. Dua belah pihak ya, bisa juga Ustadz Aris, bisa juga Ustadz Mahsud, Kiai Mahsud, sama-sama ditanggapi. Iya, Ya, saya ini sudah ya. Ini partai tambahan ya, partai tambahan ini berarti ya. Iya, karena kita berhenti di jam ya 1 sudah mau menutup ini, supaya sudah mau penutupan ini. tidak banyak waktu kita ini karena kita kan perlu Ya. bertahap supaya tidak selesai. Oke. Bisa lanjut. Tafadhol. Iya. Silakan Ustaz. Ya, sekarang Ustaz, ya bagus sekali diskusi ini, panjang ini. Iya, saya juga tertarik mendiskusi sebenarnya, tapi ya karena telah ditentukan. Nanti kita jadwalkan lagi kalau ada yang mau diskusi, Baik, nanti Ustaz. kita jadwalkan. Baik. Ini Baik, sebagai saya mungkin tidak menanggapi, sebenarnya banyak mau menanggapi, tapi menurut waktu ada beberapa saja yang saya ingat ini. Pertama, Ustaz Mahsun menukil perkataan Abdullah bin Mubarak. Pertanyaan saya, Ustaz, Abdullah bin Mubarak yang mana ini? Karena ada dua ulama salaf, Abdullah bin Mubarak. Ya. Yang pertama. Yang kedua, jawaban dari Ustaz Aris tadi bahwa, atau pertanyaan dari Ustaz Aris tadi mengatakan bahwa mana ulama salaf yang mengatakan bahwa ayat-ayat sifat itu adalah mutasyabih. Yang kedua. Yang ketiga, istawa dimaknai istaula itu sangat jauh. Memang itu bagian dari bisa muradif, tapi perlu kita perhatikan ayat istiwanya Allah Jinsat, ada tambahan lafaz, ada tambahan harful jar. Istawa ala. Orang-orang Arab kalau mengatakan istawa ala sudah paham. Tapi kalau istawa tanpa ala, jelas masuk di dalamnya adalah istaula. Betul itu yang antum bilang tadi, Ustaz. Istaula bisa istawa bermakna istaula. Tapi kalau ada kata huruf jar, harful jar ba'dahu istawa ala, silahkan cari bahkan dalam hadis-hadis Nabi SAW bisa ada ayat Nabi, ayat Allah Subhanahu Wa Taala, litastawu ala zuhuriha, istawa ala, kata-kata istawa ala selalu dimaknai di atas, tidak pernah istawa ala itu dimaknai menguasai, kecuali kalau ala itu dihilangkan. Itu aja mungkin Ustaz yang bisa saya tanggapi sementara, yang saya ingat. silakan Ustaz Mahsud. Ya. Fadhal. Ya. Abu Abdurrahman Abdillah bin Yahya bin Barok, pengarang kitab Gharibul Quran wa Tafsirihi. Yang punya kitab Gharibul Quran wa Tafsirihi. Yang pertama. Ulama salaf beliau. Yang kedua, ya. Ustaz. Gimana? Beliau ini ulama salaf. Yang kedua, Supaya mereka tidak tanya lagi kalau ada salah. Ya. Iya, begitu Ustaz. 237 Hijriah wafatnya. 237 Hijriah. Iya, Fadhal. Lanjut. Ya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam syair Arab itu kan ada qad istawa alal iraq. Qad istawa alal iraq min ghairi syaifin wala dhamin mukhrakin atau mihrakin. Seseorang ya, di sini kan filenya disebutkan ini, sisrun disebutkan memang. Tapi kalau dihilangkan kan bisa juga kan gaib. Itu alal iraq. Itu maknanya menguasai, tidak di atas ini. Ya. Menguasai iraq. Ya, alal iraq tanpa saif dan tanpa pertumpahan darah. Sama dengan
Ar-Rahmanu alal arsi istawa, atau fa'mana istawa alal arsi, ya kan begitu. Istawa alal airok, sama kan? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait bahwa ayat-ayat sifat itu banyak ya, sering kita temui lah. Ayat-ayat sifat itu adalah termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Nah, dengan bukti apa? Dengan bukti bahwa coba, memang ada perkataan Ibnu Taimiyah ya, perkataan Ibnu Taimiyah itu memang yang menyanggah itu ya, artinya wa amma idkhulu asma'i wa sifati au badzalika fil mutasyabih alladzi istasyarallahu bil ta'wili fa naqulu madul ala dzalika. Itu memang itu Ibnu Taimiyah memang begitu ya, memang begitu. Nah, tetapi bahwa ayat-ayat sifat yang di situ itu mutasyabih ya, termasuk ini Ibnu Surat tadi sudah saya jelaskan tadi. Ibnu Surat ya, itiqaduna fi ayil mutasyabihat fil Quran ainak balaha wala ruddaha wala nata'awalaha bitawilil mukhalifin wala namila ala tasbil musabin wala tarjimu an sifatihi. Ya, termasuk Muhammad Ibrahim Al-Kalabi wala di jami hadis sifat al-mutasabih di dalam kitab At-Ta'aruf lil Madhab Ahli Tasawuf. Itu ulama salaf. Wa ala hada jami'at. Ya, ini 380. Muhammad bin Ibrahim Al-Kalabazi. Terus kemudian Al-Khotobi juga di dalam ini nama lengkap Abi Sulaiman Ahmad Al-Khotobi ketika mengomentari hadis nuzul. Yang ini dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dalam Asma wa Sifat, ini 388. Wa hadza minal ilmi allazi umirna an nu'mina bi dzahirihi wa alla nukshifa an batini wa huwa min jumlatil mutasyabih. Karena apa? Nuzul itu adalah min jumlatil mutasyabih. Terus kemudian ya memang sekali lagi memang begini, kalau justru malah begini pertanyaan saya. Artinya ulama salaf atau ulama jumhur ulama ya, selain mohon maaf ya, selain Ibnu Taimiyah dan pengikutnya itu yang mengatakan bahwa ayat sifat khobariyah itu adalah bukan mutasyabih, itu yang mungkin perlu kan. Tapi kalau yang mengatakan bahwa ayat-ayat sifat khobariyah itu adalah mutasyabih ya sangat banyak sekali, baik dari salaf akhir, pertengahan sampai kholaf. Kalau pertengahan banyak sekali, kalau pertengahan Imam Suyuti, Badruddin Al-Aini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Furok, An-Nasyafi, ya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Imam Nawawi Ad-Dimishki, Imam Mar'i Al-Karmi Al-Hambali. Wah, banyak sekali. Nah, yang ingkar dengan ini siapa? Gak ada yang ingkar, kecuali tanda kutip adalah Ibnu Taimiyah dan beberapa orang yang mengikutinya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, cukup. Iya. Bagaimana Ustadz Mandar, sudah bisa ditangkap, pahami tadi penjelasan Kiai? Nah, bisa. Ada salafnya Ustadz. Istaula ala itu ada salafnya juga. Mungkin kita berbeda, tapi salafnya ini ada. Ya, istaula itu yang ditafsirkan Abu Abdurrahman itu yang
237 ya. Itu salah Ustaz. Beliau memaknai istawa itu istaula. Artinya itu salah, ada salahnya Ustaz. Walaupun dari misal istawa ala bermakna istaula. Ya mungkin itu satu pendapat juga Ustaz. Dari sisi kaidah bahasa Arab mungkin seperti itu, tapi ada ulama salaf juga yang memaknai istawa itu istaula. Begitu. Iya. Istawa itu istaula Mu'tazilah Ustaz. Yang saya tahu ulama itu, Ustaz. Mu'tazilah salaf Ustaz. Maksudnya begini Ustaz. Maksudnya Abu Abdurrahman ini perlu beliau ini salaf. Apakah ini beliau Mu'tazilah juga ketika dia menjelaskan istaula itu? Ini perlu dikuatkan. Iya, Ibnu Mubarak yang dimaksud itu siapa Ustaz? Karena segini Ustaz, saya punya Abu riwayat. Abdurrahman ini Ustaz, yang tadi. Ya. Kalau Ibnu Mubarak bukan Ustaz. Abu Abdurrahman 237 dalam apa tadi itu saya lupa kitabnya. Istaula karena ini Ustaz, semua ulama dari semua saya tinggalkan. Saya punya data banyak ulama termasuk Abu Hasan Asy'ari yang mentakwil istawa menjadi istaula adalah Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah. Saya bisa sebutkan di sini Ustaz. Namun sebelum itu saya sedikit menambahkan tentang coba gini biar ke anu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Ya, habis ini anu. Saya sebentar aja. Habis ini saya turun. Siap. Saya kan tadi sudah menjelaskan. Ya, saya tadi kan sudah menjelaskan. Ada memang, iya Mu'tazilah menakwil istaula. Dan kami sangat tahu itu. Ya. Kan sudah kami jelaskan, beda. betul Ustaz, saya paham. Nah, Antum kalau sudah jelas. ya kalau penjelasan ini mentah, ya ini kan gimana cara menjelaskan yang kedua ketiga, nggak bisa. Kami sudah jelaskan bahwa istaula itu ulama-ulama salaf, ulama-ulama salaf itu juga ada yang mentakwil istaula dari Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah. Siapa itu Ustaz? Apalagi ulama pertengahan, banyak sekali. Ya, apakah mereka Mu'tazilah? Antum akan Mu'tazilahkan puluhan ulama. Kalau sebentar Ustaz, bukan mengatakan saya. bahwa istaula pasti Mu'tazilah. Saya bisa bawakan data. Coba. Oke ya. Iya, saya bisa bawakan data. Siapa ini yang bicara Ustaz? Saya tahu. Antum dulu, selesaikan dulu Ustadz Mandar, nanti Ustadz Zaki nanti sebentar Ustadz. Jadi tolong jangan di framing saya memutazilakan orang-orang mengatakan istaula. Saya punya data. Abu Hasan Asy'ari, sebentar saya mau lihat data anak saya. Sabar teman-teman, kita santai saja. Sabar. Nanti kita lanjut lagi diskusi kita. Kita Ya, jadwalkan kapan-kapan, lagi Ustaz. siapa yang ingin naik lagi berbicara. Pokoknya kita santai aja sambil minum kopi supaya tidak ngantuk. Supaya tenang, minum kopi dulu. Pertama Abu Hasan Asy'ari dalam Al-Ibanah. Ya. Kemudian Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Tidak usah saya bacakan. Kemudian ini ulama-ulama salaf semua. Siapa Abu Hasan Asy'ari kita sudah tahu tahun 210 kalau tidak salah, 310 atau 210. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian Al-Imam Al-Baghawi, semua mengatakan bahwa Imam Az-Zahabi termasuk juga ya. Ini semua mengatakan bahwa yang mentakwil istawa menjadi istaula adalah paham Mu'tazilah, dan beliau ulama-ulama salaf tidak merinci apakah istaula bermakna qadim atau tidak qadim. Itu tidak ada pembahasan. Yang jelas di sini masalahnya adalah pentakwilan, merubah makna yang rajih kepada al-marjuh. Kita tidak mau bahas itu takwil Mu'tazilah itu akhirnya qadim dengan tidak qadim, itu bukan masalahnya di situ. Permasalahannya adalah mentakwil. Itu aja Ustaz, secara singkat. Bisa saya diskusi lagi lain waktu Ustaz sama Kiai Mahsun kalau bisa.
Sudah malam juga, Ustaz. Oke, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya cuman melengkapi referensi saja apa yang disampaikan Ustadz Mahsun barusan terkait dengan ulama salaf yang menyatakan bahwa ayat sifat itu termasuk ayat mutasyabihat. Dalam kitab Mufradatul Quran ada satu nukilan dari Imam Roghib Al-Isfahani. Beliau ulama salaf tahun 343 mengatakan, wal mutasyabih min jihatil makna awsafullahi ta'ala wa awsaful qiyamah fa inna tilka sifat la tutasawwaruh lana idkana la yahsulu fi nufusina suratu ma la nuhissuhu aw lam yakun min jinsi ma nuhissuhu. Ini sudah jelas ya, langsung menyatakan awsafullahi ta'ala. Itu bukan salaf. Lalu kemudian biar beliau selesaikan dulu. Terkait dengan istawa bermakna istaula tadi kan sudah disebutkan bahwa memang ada perbedaan. Istawa yang ditanggapi oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari kalangan Mu'tazilah yang memaknai istaula, dan kita harus akui bahwa Mu'tazilah itu taktilus sifah, dan kita selama ini tidak taktilus sifah, sudah disampaikan panjang lebar. Nah, Imam Badruddin Ibnu Jama'ah beliau kemudian membedakan antara istaula dari Mu'tazilah dengan istaula yang takwilan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi kalau yang istaula versi Mu'tazilah itu kan istaula bil kohri, jadi harus ada proses menguasai, menaklukkan, menundukkan. Jadi ada proses seperti itu, di mana semua itu kan adalah mengurangi kesempurnaan sifat Allah. Jadi Allah itu kenapa harus butuh menundukkan terlebih dahulu. Lalu Imam Badruddin Ibnu Jama'ah ini mengatakan, al-muradu bihadal istilah al-qudratu tammatu al-kholiyatu mim mu'aridin. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah menguasai atau penguasaan secara mutlak yang tidak ada pertentangan. Jadi perbedaannya hanya di situ. Jadi yang mentakwil istaula itu ya sah, selama dia itu tidak taktil, kemudian tidak mengarahkan maksud istaula itu adalah seperti yang disampaikan oleh Mu'tazilah, yakni harus ada proses penaklukan terlebih dahulu. Jadi istaula ini adalah menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Itu Ustaz. Cukup, Ustaz? Cukup. Oh ya, ini tambahan ya, beliau membawakan referensi. Ini jadi kita ini memperkuat data ya, sama-sama. Gantian Ustaz. Coba gini. Ya silakan Ustaz Tabata. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah ini akhir-akhir ini sampai jam 1 kita Gini. silakan. Saya itu kok bingung ya. Bingungnya begini. Saya sudah di tempat kerja ini, ya. Tapi gini. Iya. Santai. Saya itu menangkap bahwa Bang Mandar, Ustadz Mandar dengan Ustadz Rizky dan Ustadz Aris ini menolak takwil. Ya, coba saya beri kepastian apakah antum ini menolak takwil atau tidak? Ya, menolak takwil atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, apa
apakah ini siapa Abang Aris ini faham tidak isbat yang ditulis di atas itu, madhab isbat, madhab takwil. Padahal kita tahu ya, takwil itu sudah berlaku dari awal, dan sebelum ditakwil itu kan kita harus isbat ya. Sebelum tafwid pun kita harus isbat dulu. Sebenarnya Bang Aris ini memahami dari topik yang akan dibahas atau tidak? Itu dulu Ustaz. Monggo Ustaz Aris dijawab ya. Yang pertama tadi apakah menolak takwil, dan yang kedua apakah memahami judul yang ditulis itu? Gitu. Menyela sedikit tentang ungkapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang disampaikan Mandar barusan. Ini di kitab ibadahnya ya. Memang kitab ibadah ini banyak kontroversi terkait dengan keabsahannya, disandarkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Cuman di kitab yang saya pegang di sini dikatakan wa qad qala qailuna minal mu'tazilati wal jahmiyati wal haruriyati anna qaulallahi azza wa jalla ar-rahmanu 'alal arsy istawa annahu istawla wa malaka wa qahara.